Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia, NIM 210904502017, kelas C tahun 2021, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penting TIK dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran TIK, belajar jauh lebih efisien. Proses pembelajaran tidak harus selalu dengan bertatap muka seperti zaman dulu. Kini proses pembelajaran dapat dilakukan untuk memanfaatkan perkembangan TIK yang ada, sehingga kita juga dapat efisien dalam menggunakan waktu. Untuk di Indonesia sendiri, disebabkan oleh kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan, TIK sangat mampu menjadi fasilitator utama untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Karena TIK yang memiliki kemampuan untuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh, inilah sebabnya mengapa perkembangan TIK disebut dengan penghilang batas ruang dan waktu. Perkembangannya TIK juga berperan dalam hal mengelola industri pendidikan. Peran yang dimaksud adalah memudahkan institusi pendidikan untuk menyediakan layanan informasi untuk para peserta didik, seperti informasi tentang biaya pendidikan, kurikulum, pembimbing, dan sebagainya, serta untuk mengelola manajemen operasional dengan lebih efektif, efisien, optimal. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat di berbagai bidang, TIK juga sangat berperan dalam bidang pendidikan, yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Adapun peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan yaitu pertama sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Selanjutnya kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapatkan dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapatkan dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun jauh lebih banyak. Selanjutnya ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Selanjutnya, sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus proporsional, maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Selanjutnya nomor 5, sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jauh lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa.
Selanjutnya, sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Terakhir, sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. Banyaknya peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya guna mendatangkan manfaat banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai peran penting TIK dalam pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.